Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aidil Fitrisya akan menjelaskan tentang proyek pengembangan sistem informasi penyewaan kos Indralaya. Nah, di sini disusun oleh kelompok 4 yang beranggotakan pertama Altaf Gerard Ardiansyah, yang kedua Fisabel Al Muhammad, yang ketiga Luki Landara, yang keempat saya sendiri Muhammad Aidil Fitrisya, yang kelima Muhammad Johan Kualmen Bancin, dan yang terakhir adalah Muhammad Dafanizat Bahari. Nah, jadi latar belakang masalah ini karena pandemi COVID-19 yang membuat lingkup masyarakat merasakan dampaknya. Jadi khususnya salah satu mahasiswa di Universitas Sriwijaya Indralaya selama 2 tahun ini mengalami kegiatan perkuliahan yang dilakukan secara online atau daring, sehingga mengakibatkan tidak hanya mahasiswa baru, akan tetapi seluruh mahasiswa berbondong-bondong mencari kos di Indralaya, khususnya mahasiswa yang berdomisili di luar Indralaya. Jadi hal ini mengakibatkan ketersediaan kuota hunian kos menurun drastis secara mendadak. Jadi mahasiswa harus melakukan survei kos secara langsung dengan mendatangi tempat kos yang berada untuk mendapatkan informasi kos tersebut. Nah, pada saat melakukan survei kos, sering kita temui kos tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita ekspektasikan, dan kuota hunian kos terkadang mencapai angka maksimal, sehingga kita harus mensurvei kos yang lain sampai kita mendapatkan kos yang kita inginkan. Nah, jadi hal ini sangatlah tidak efektif dan efisien dari segi biaya, waktu, dan tenaga. Dari masalah di atas, kami menyimpulkan diperlukan sistem yang dapat menyediakan informasi seputar kos yang terus terbaru secara real time, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah mencari kos yang ingin dihuni. Nah, tujuan dari proyek ini yaitu pengembangan sistem informasi penyewaan kos Indralaya adalah untuk mempermudah mahasiswa Universitas Sriwijaya yang mencari tempat kos khususnya yang berada di luar domisili Indralaya untuk melakukan penyewaan kos. Nah, dengan perancangan sistem ini diharapkan agar dapat membuat kegiatan belajar mengajar atau perkuliahan dapat berjalan dengan efektif dikarenakan mahasiswa yang berada di luar domisili Indralaya dapat tinggal selama kegiatan perkuliahan ini di Indralaya. Nah, manfaat proyek ini terdapat 4, yaitu meningkatkan kualitas mahasiswa dalam menjalankan kegiatan perkuliahan. Yang kedua, pihak Universitas Sriwijaya mendapatkan fee dari sistem ini. Yang ketiga, memberikan informasi seputar kos sekaligus mempromosikan kos. Dan yang terakhir, meningkatkan UMKM di Indralaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan WBS, terutama di bagian analisis. Nah, di sini analisis itu terbagi menjadi 3, yaitu analisis masalah, analisis kebutuhan, dan keputusan. Di sini saya akan menjelaskan analisis masalah dan analisis keputusan. Nah, pada tingkat analisis ini terbagi jadi 3 bagian, analisis masalah, analisis kebutuhan, dan analisis keputusan, yaitu tingkat 2-nya. Nah, di analisis masalah ini terdapat 3 bagian, yaitu di tingkat 3 ini menelusuri masalah pada mahasiswa Universitas Sriwijaya saat mencari kos di Indralaya. Yang kedua, memastikan permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan pengembangan sistem informasi penyewaan kos ini. Yang ketiga, membuat dokumentasi hasil akhir investigasi awal sistem informasi penyewaan kos. Nah, di tingkat menelusuri masalah pada mahasiswa Unsri saat mencari kos di Indralaya ini terbagi jadi 2 tahapan, yaitu di tingkat 4, yaitu memahami investigasi awal yang dipelajari, yang dipimpin oleh sistem analis, dan yang terakhir melakukan interview untuk analisis masalah sistem informasi penyewaan kos. Oke. Selanjutnya di tingkat 3.1.12 ini yang memastikan permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan pengembangan sistem informasi penyewaan kos ini terbagi jadi 3 bagian. Nah, di tingkat 4 ini yaitu mencari permasalahan mahasiswa Unsri untuk menyewa kos di Indralaya. Yang kedua, merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan penyewaan kos di Indralaya. Dan yang terakhir atau yang ketiga, menentukan prioritas utama dari permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu di sini diketuai atau dipimpin oleh sistem analis sebagai yang menjalankan dari tugas ini. Oke. Selanjutnya di bagian 1.13 di tingkat 3 ini terbagi menjadi 2 bagian. Nah, ini seharusnya di tingkat 4 ini. Jadi di tingkat 4 ini mengumpulkan hasil dokumentasi dari analisis masalah proyek sistem informasi penyewaan kos Indralaya. Nah, di sini
dijalankan oleh staf supporter. Nah, yang kedua membuat laporan hasil akhir dari dokumentasi analisis masalah proyek sistem informasi KOS Indralaya dijalankan oleh staf administrator yang memegangnya itu. Oke, selanjutnya di tingkat 5 ini satu tingkat 5 ini 1.1311 ini tuh yaitu penjabaran dari 1131 ini yang pertama mengumpulkan hasil dokumentasi wawancara mengenai proyek sistem informasi penyewaan kos di Indralaya. Yang kedua, dokumentasi hasil dari menentukan permasalahan dalam proyek sistem informasi penyewaan kos Indralaya. Nah, di tingkat 4 1.112 ini yaitu interview dengan pengelola pihak kos di Indralaya itu terdapat 5 tahapan. Yang pertama, mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan interview dengan pihak pengelola kos. Yang kedua, menentukan jadwal interview dengan pihak pengelola kos. Yang ketiga, mendapatkan informasi untuk melakukan interview. Yang keempat, menyiapkan lokasi yang dilakukan oleh staff supporting. Yang kelima, melakukan interview. Yang terakhir atau yang keenam, pembuatan hasil dokumentasi dari interview dengan pihak pengelola kos. Nah, yang ini semuanya dijalankan oleh interview sebagai pemegang dari proyek ini, bagian ini. Oke, untuk analisis kebutuhan akan dijelaskan oleh teman saya. Mungkin langsung analisis keputusan. Jadi di analisis keputusan ini di tingkat 2 ini 1.3 ini terdapat jadi 4 tahapan. Nah, di tingkat 3 ini yaitu mengumpulkan data untuk analisis keputusan sistem penyewaan kos. Yang kedua, merumuskan kandidat pengembangan sistem penyewaan kos. Yang kedua, merumuskan kandidat pengembangan sistem penyewaan kos. Yang ketiga, merumuskan tingkat kelayakan sistem penyewaan kos. Yang keempat, menentukan kandidat terpilih pada proyek pengembangan sistem penyewaan kos. Nah, yang di sini dijalankan oleh sistem analis. Nah, pada tingkat 1.32 ini terdapat 3 tahapan, yaitu di tingkat 4 ini. Yang pertama, menganalisa kandidat dari analisis sistem penyewaan kos. Yang kedua, mendefinisikan pengembangan sistem untuk penyewaan kos. Yang terakhir, merumuskan hasil final rekomendasi kandidat pengembangan sistem penyewaan kos. Nah, ini dijalankan oleh sistem analis sebagai pemegang dari tahapan ini. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.